kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Laut. Sebelumnya saya akan menyapa teman-teman sahabat semua. Semoga yang menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi sehat walafiat tentunya, amin. Dan teman-teman yang sedang menjalankan aktivitasnya, kegiatannya, semoga dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Baik, teman-teman, pada kesempatan ini saya akan masih membahas terkait seputar dunia hukum. Topik pembahasan kali ini masih terkait tentang pencurian. Pencurian dalam hal apa? Nah, seperti ini ya. Mencuri atau menyambung aliran listrik tanpa seizin petugas yang resmi itu dapat dipidana, jelas ya. Nah, maka dalam hal aktivitas kita, kehidupan kita sehari-hari ya, ini sangat bergantung dengan listrik, baik itu dalam hal mencuci, memasak, penggunaan HP, bekerja ya, kita sangat butuh dan tergantung pada aliran listrik. Apalagi yang berada pada sektor industri atau ekonomi ya, tentu sebagian hidupnya bergantung pada listrik. Nah, baik teman-teman, kita kembali kepada topik pembahasan bahwa pencurian listrik itu dapat dipidana ya. Ancaman pidananya jelas, ada undang-undang yang mengaturnya, pasalnya jelas. Berapa lama ancaman pidananya, berapa denda yang harus dibayarkan. Nah, terus kemudian selain ancaman sanksi pidana, juga ada sanksi perdata ya. Baik teman-teman ya, berikut saya akan uraikan ya terkait masalah dampak hukum. Nah, contoh misalkan suatu rumah, kontrakan atau apapun itu yang belum teraliri listrik ya, tentu kehidupan di dalamnya tidak akan berjalan secara maksimal. Nah, maka dari itu sang pemilik rumah, kontrakan, kamar atau siapapun itu berinisiatif bagaimana caranya mengaliri rumah kontrakan tersebut agar mendapat aliran listrik. Nah, entah itu dia menyambungkan kepada tetangganya, membongkar KWH tetangganya, atau pada kabel yang sedang membentang dari rumah satu ke rumah lain, maka inisiatif untuk mengambil aliran listrik dari situ disambungkan ke rumahnya, ke kontrakannya, atau apapun itu. Nah, tentu ini hal yang tidak dibenarkan menurut hukum. Nah, ini jelas ya undang-undangnya ya, saya bacakan ya. Menurut Undang-Undang Ketenagalistrikan ya, hukuman yang dikenakan pada orang yang mencuri aliran listrik itu diancam pidana paling lama 7 tahun penjara ya, atau denda 2.500.000.000 rupiah. Wow, 2,5 M. Angkanya fantastis, tidak sebanding dengan apa yang kita ambil ya. Oke, baik teman-teman, untuk lebih jelasnya saya akan bacakan terkait hal-hal yang mengatur tentang ketenagalistrikan, yaitu pasalnya pasal pencurian. Nah, ini saya bacakan ya. Nah, ini pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Ketenagalistrikan ya, bunyinya seperti ini. Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana paling lama 7 tahun dan denda 2.500.000.000 rupiah. Wow, itu jelas teman-teman, ancaman pidananya, sanksinya, dan dendanya ya. Nah, selain pasal 51 ayat 1 ayat 3 di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ya, terkait pencurian juga diatur pada pasal 362
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP, ya. Itu ancaman pidananya 5 tahun terkait masalah pencurian atau tentang pencurian, ya. Namun di dalam sistem hukum kita itu terdapat asas yang disebut atau biasa dikenal dengan lex specialis derogat lex generalis, ya. Nah, secara sederhana hal ini ya berarti aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan umum. Nah, itu. Nah, Undang-Undang Ketenaga Listrikan merupakan aturan khusus. Nah, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan aturan umum. Nah, maka berarti ketentuan pidana yang dipakai ketika terjadi tindak pidana pencurian listrik, maka ketentuan yang dapat digunakan adalah ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenaga Listrikan, ya. Jelas ya, sahabat teman-teman semua. Jadi di sini ada 2 undang-undang pasal yang mengatur tentang pencurian. Ya, satu di Undang-Undang Ketenaga Listrikan dan ada di pasal 362 KUHP tentang pencurian. Maka karena sistem kita menganut lex specialis derogat lex generalis, maka aturan khusus mengenyampingkan aturan umum. Nah, aturan umum itu ya KUHP dan aturan khusus itu ya Undang-Undang Ketenaga Listrikan. Nah, seperti itu ya sahabat teman-teman semua. Jadi selain sanksi pidana, ada juga sanksi perdata. Nah, sanksi perdata, wow, jangan main-main ya teman-teman. Jangan melakukan pencurian terhadap listrik, ya. Kalau bisa sambung listrik secara resmi, panggil petugas PLN-nya agar disambungkan. Nah, daripada kucing-kucingan seperti ini hidup tidak tenang. Nah, itu ya teman-teman. Jadi sanksi perdatanya itu seperti ini. Nah, entah itu dilakukan pemutusan sementara, terus kemudian dilakukan penyegelan, dan bahkan bisa sampai pada pembongkaran, ya, dibongkar semua kabel listrik dan segala macam. Nah, belum lagi pembayaran tagihan susulan. Nah, itu. Jadi sahabat teman-teman semua, apabila yang belum punya aliran listrik, ya, maka jangan melakukan tindakan atau hal yang ceroboh yang dapat mengakibatkan kerugian atau berdampak hukum terhadap diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, maka lakukanlah dengan cara-cara yang benar, ya. Panggil petugas PLN-nya, sambungkan listrik atau pasang KWH-nya ya menurut aturan. Nah, jangan kemudian rumah kita, kontrakan kita tidak teraliri listrik. Nah, kemudian kita berinisiatif untuk membongkar KWH, mencuri listrik dari kabel yang terbentang di depan rumah kita, kemudian kabelnya dimasukkan ke dalam rumah atau kontrakan kita. Nah, itu tidak benar ya sahabat teman-teman semua. Maka dari itu ya, saya tegaskan kembali, ini menurut bahasa undang-undang. Jadi ketika kita mencuri listrik, maka ancaman pidananya jelas, ya. Pidana penjara paling lama 7 tahun dan didenda 2.500.000.000 rupiah. Nah, tidak sebanding dengan apa yang kita ambil. Nah, lalu ada sanksi perdatanya juga, yaitu dilakukan pembongkaran, disegel, terus kemudian diputus sementara, lalu apa? Dipaksa untuk membayar denda. Nah, itu ya. Jadi saya pikir semoga informasi yang dapat saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube ini. Nantikan video-video saya selanjutnya, semoga bermanfaat. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.